Jadwalnya gimana? Hah? Sedikit tuh? Udah. Ini aja lebih jelas aja kalau gini mah kira-kira aja berapa kali report iterasi juga mungkin sampai ACC gimana kalau nggak di ACC jadi kalian batasin report berapa tiga tiga iterasi tiga iterasi itu apa dua Tunggu ya masuk. sok pikirkan soalnya ini beda sama yang lain soalnya Pencet yang mana? Ini kiri kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Kota 102 yang akan mempresentasikan hasil dari proposal TA dengan judul Penerapan Dynamic Constraint Satisfaction Problem dan Algoritma Backtracking dalam Otomasi Penjadwalan di Mentari Riah Husada Message Cimahi. Baik, di sini ada mau profil mitra kami yaitu Mentari Riah Husada Message Cimahi atau lebih dikenal sebagai MR Massage, merupakan sebuah fasilitas kesehatan sebagai tempat pijat urut tradisional dengan berbagai macam jenis pijat untuk perawatan tubuh. MR Massage memiliki 2 cabang yaitu cabang Sarijadi dan Soreang dengan berbagai macam layanan dan juga memiliki berbagai macam terapis dengan berbagai macam gender, usia, dan keahlian yang berbeda-beda. Sebagai penyedia layanan kesehatan, MR Message mengelola sejumlah data, yaitu data terapis, klien, ruangan, jam kerja, layanan, jadwal, dan pemesanan. Data-data ini disimpan dalam bentuk tabel di Google Sheet dan digunakan untuk mendukung operasional harian seperti pengelolaan jadwal dan pemesanan. Di sini ada bukti wawancara kami dalam bentuk offline maupun online. Berdasarkan wawancara kami, terdapat beberapa ketentuan yang berlaku di tempat MR Message. Yang pertama yaitu terdapat waktu untuk melakukan perjalanan bagi terapis yang melakukan layanan home care tergantung jarak yang ditempuh. Kemudian yang kedua menyamaratakan jam kerja terapis untuk memastikan total jam kerja antar terapis itu sama. Kemudian yang ketiga, terapis memiliki jumlah maksimal 5 klien yang dapat ditangani dalam sehari agar dapat memberikan layanan yang maksimal. Yang keempat, apabila klien melakukan tambahan layanan, maka perubahan jadwal dapat dilakukan dengan melihat jadwal kosong pada terapis yang sama atau dialihkan ke terapis lain. Yang kelima, pencarian pengganti bagi terapis yang berhalangan hadir atau penambahan layanan dilakukan berdasarkan kecocokan keahlian dan availability pada jam tersebut. Kemudian yang terakhir, setiap layanan hanya boleh dipilih 1 sampai 2 kali dalam sehari. Baik, di sini kami memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, berdasarkan wawancara dengan pengelola MR Message, penjadwalan yang harus memenuhi berbagai ketentuan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Maka dari itu, penerapan pendekatan Dynamic Constraint Satisfaction Problem atau DCSP diperlukan untuk memastikan jadwal yang dihasilkan sesuai dengan constraint yang telah ditetapkan, sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam proses penjadwalan. Untuk rumusan masalah yang kedua, pengelolaan jadwal di MR Massage seringkali mengalami perubahan mendadak akibat permintaan klien, seperti permintaan tambahan layanan atau pergantian waktu yang diajukan oleh klien. Sering mengganggu operasional harian MR Massage. Oleh karena itu diperlukan sistem penjadwalan berbasis DCSP dan heuristik yang mampu menyesuaikan jadwal secara dinamis dan fleksibel, sehingga perubahan dapat dilakukan tanpa mengorbankan waktu dan akurasi jadwal. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, seiring dengan berkembangnya bisnis MR Massage, volume data yang harus dikelola seperti data terapis, klien, layanan, jam kerja, dan ruangan semakin meningkat, sehingga mempersulit proses pencocokan data saat membuat jadwal. Maka dari itu diperlukan pengelolaan data yang terstruktur dan sesuai dengan memanfaatkan backtracking untuk mempercepat pencarian solusi terbaik, terutama dalam skala data yang besar.
Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan untuk menarik terapis dari cabang lain dalam situasi tertentu dengan ketentuan pemberitahuan minimal sehari sebelumnya memerlukan koordinasi yang baik antar cabang. Maka dari itu diterapkan pendekatan backtracking yang dapat membantu mencocokkan ketersediaan terapis, keahlian dan jadwal dengan sesuai, sehingga masalah penjadwalan lintas cabang dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Kemudian di sini ada 3 ruang lingkup kami. Yang pertama, sistem ini dirancang untuk mengotomasi penjadwalan di MR Massage dengan mempertimbangkan ketentuan seperti jumlah maksimal klien per terapis, alokasi jam kerja, layanan sesuai kemampuan terapis, dan ketersediaan ruangan. Yang kedua, sistem mengintegrasikan data terapis, klien, layanan, ruangan, dan jam kerja untuk menghasilkan jadwal yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Yang ketiga, sistem mendukung penyesuaian jadwal secara dinamis, termasuk pergantian terapis, penambahan layanan, dan pengaturan ulang jam kerja sesuai perubahan mendadak. Kemudian di sini ada 4 batasan. Yang pertama, sistem ini hanya dirancang untuk kebutuhan internal MR Massage, mencakup cabang Sarijadi dan Soreang, tanpa integrasi dengan sistem lain seperti manajemen proses pemesanan. Kemudian yang kedua, penyesuaian jadwal mendadak hanya dapat dilakukan jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti pemberitahuan minimal sehari sebelumnya untuk menarik terapis dari cabang lain. Yang ketiga, sistem bergantung pada keakuratan dan kelengkapan data yang diinput, sehingga jadwal yang dihasilkan akan sesuai dengan data tersebut. Dan yang terakhir, sistem ini hanya mendukung layanan yang sudah tersedia di MR Massage dan belum mencakup layanan tambahan di masa mendatang tanpa pembaruan sistem. Untuk karya ilmiah sejenis yang digunakan merupakan yang pertama pada karya ilmiah ini yang membahas mengenai alasan kenapa backtracking digunakan untuk alasan kenapa backtracking digunakan untuk menyelesaikan masalah pada CSP. Jadi backtracking itu merupakan complete algoritma dan backtracking ini sendiri akan menentukan apakah CSP-nya itu memiliki solusi atau tidak. Kemudian karya ilmiah kedua yaitu yang membahas mengenai teknik heuristik yang digunakan pada DCSP. Jadi teknik heuristik ini bisa dimanfaatkan untuk mencari solusi lebih cepat, solusi lebih cepat karena teknik heuristik ini merupakan teknik atau strategi yang algoritmanya itu menggunakan pengetahuan dari dunia nyata yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian karya ilmiah sejenis ketiga yang merupakan penerapan DCSP pada scheduling di rumah sakit. Scheduling rumah sakit ini yang paling mirip dari scheduling MR Massage karena sama-sama memiliki constraint seperti dari pasien, dari ruangan, dan di rumah sakit ini juga kemungkinan akan ada masalah-masalah yang mendadak seperti pasien yang tiba-tiba kritis sehingga mengakibatkan perubahan dokter perubahan dokter yang dapat diassign ke pasiennya gitu. Jadi kenapa meskipun ini tahun 2011 tetapi ini studi kasus yang paling sesuai dengan studi kasus kami. Silakan. Berikut dapat dilihat 2 gambar BPMN yang sudah kami buat. BPMN ini berisi proses bisnis yang terjadi di MR Massage meliputi pemesanan dari klien dan penjadwalan oleh terapis dan pemijatan oleh terapis. Kemudian dasar teori pertama yaitu DCSP. Jadi DCSP itu merupakan rangkaian dari CSP atau rangkaian dari constraint-nya. Dan kenapa kami menggunakan DCSP? Karena DCSP ini mampu menambah atau menghapus variabel jika dalam konteks MR Massage itu misalnya secara default tidak ada constraint nama terapis. Jadi misalnya ketika klien ingin nama terapis A, asalnya itu defaultnya tidak ada, tetapi dengan DCSP nama terapis A ini bisa dijadikan constraint-nya gitu. Lalu algoritma backtracking ini merupakan algoritma pencarian pada pohon yang pencarian depth first search. Jadi algoritma backtracking ini akan mencari ke suatu node dulu. Jika tidak ada maka akan melakukan backtrack
terbalik lagi. Kemudian kemudian digunakan juga strategi heuristik itu. Strategi heuristik ini contohnya digunakan dalam kasus MR message untuk menentukan urutan prioritas pengecekan. Jadi urutan prioritas pengecekannya itu misalnya yang pertama akan dilihat apakah slot jadwalnya itu sudah di booking atau belum, baru akan dicek ketersediaan ruangannya. Okay. Untuk modelnya kami menggunakan model waterfall. Mengapa kami menggunakan model ini? Karena kami merasa model ini cocok digunakan pada studi kasus dengan persyaratan yang jelas dan requirement yang sudah terdefinisi sejak awal. Juga resiko perubahan requirement yang minim, lalu tim pengembang juga memiliki pemahaman mengenai teknologi yang digunakan, lalu memiliki keterbatasan waktu yang ketat. Namun dikarenakan keterbatasan waktu dan sumber daya yang ada, maka proses pengembangan aplikasi ini hanya dilakukan hingga integration and system testing. Metode kelima yang operation and maintenance tidak kami lakukan dikarenakan hal tersebut juga opsional menurut Somerville. Waktunya habis, sok 1 menit lagi. Ada beberapa teknologi yang kami gunakan dalam pembuatan aplikasi ini. Yang pertama Nest.js sebagai backend dipilih karena framework ini memprioritaskan pengembangan jangka panjang dan penambahan fitur di masa depan. Menurut wawancara yang sudah kami lakukan, pemilik MR Massage sendiri ingin menambahkan fitur di masa depan yang belum kami terapkan saat ini. Selanjutnya untuk frontend kami memilih Vue.js. Framework ini dipilih karena memudahkan untuk menangani perubahan data dan memperbarui UI dengan efisien. Selanjutnya untuk database menggunakan DBMS PostgreSQL. Dipilih karena cocok untuk UMKM yang memiliki anggaran terbatas dikarenakan Postgre ini open source atau gratis dan mendukung analisis prediktif. Kemudian dari metodologi pengembangan perangkat lunaknya yang akan kami lakukan pertama yaitu identifikasi masalah, kemudian studi literatur, lalu menggunakan metode waterfall yang 4 tahapan itu beserta artifak-artifaknya yang tertera. Setelah itu akan dilakukan deployment. Kemudian dari tahapan pengembangannya sendiri pada tahapan requirement definition akan menghasilkan artifak SRS, kemudian pada tahapan system and software design akan menghasilkan STD, implementasian berupa kode, unit testing berupa unit test report, dan sebelumnya itu akan dibuat dokumen untuk testing plan-nya. Kemudian untuk bagian integration testing dan system testing akan menghasilkan integration test report dan system test report-nya. Kemudian ada tahapan user acceptance test yang akan menghasilkan report UAT dan deployment, yaitu sistem yang siap pakai. Kemudian di sini ada 5 data pengembangan. Yang pertama yaitu data terapis. Untuk data yang digunakan yaitu nama terapis, jenis kelamin, keahlian, jadwal kerja, dan cabang tempat kerja. Untuk sumber data ini sudah ada di dokumen MR Massage. Kemudian juga ada data layanan. Data yang digunakannya yaitu jenis layanan dan durasi layanan. Kemudian sumbernya juga sama, masih dari dokumen MR Massage. Kemudian yang ketiga ada data ruangan. Untuk data yang digunakannya yaitu jenis ruangan, ada on-site maupun home care, kemudian nama ruangan dan ketersediaan ruangan. Sumbernya masih sama dari dokumen MR Massage. Kemudian yang keempat data pemesanan, yaitu ada nomor HP, nama klien, jenis kelamin, waktu yang dipesan, layanan yang dipilih, dan preferensi terapis. Untuk ini sumbernya berasal dari admin. Kemudian yang terakhir ada data operasional, yaitu data yang digunakannya waktu perjalanan untuk layanan home care-nya. Sumbernya berasal dari input dari admin. Kemudian di sini ada timeline yang dimulai dari bulan Februari hingga minggu pertama bulan Juni. Kemudian di sini juga dibuat test plan sesudah SRS dan SDD. Kenapa setelah SRS dan SDD? Karena menurut Somerville, fase testing itu sudah dimulai setelah membuat SRS untuk memulai membuat artifak test plan-nya. Kemudian di sini ada RAB-nya. Cukup dari kami. Terima kasih. Oke, untuk presentasi ya, ini jangan dibaca, terus banyak apa ya, jangan dibaca.
dipersiapkan lebih bagus lagi. Terus tadi Arya memperlihatkan aja ini bisnis model udah aja gitu. Itu nggak kebaca sama sekali, dan ya buat apa gitu ditayangkan kalau hanya ini aja gitu. Tuh, tadi konyol banget sih. Dan ternyata ketika di Zoom ini blur banget. Jadi untuk yang lain juga ini pasti BPMN atau diagram itu pada kecil. Nanti untuk penyampaiannya itu boleh di zoom di sininya gitu, biar kelihatan, dan juga ini jangan sampai pecah di laporan ya. Jangan sampai pecah biar terbaca itu sih. Dari sisi presentasi. Nah, sekarang dari sisi topik. Topiknya penjadwalan apa ini teh? Emang ada berapa biasanya satu harinya? Message ini di tempatnya berarti gitu. Kita ke tempatnya gimana sih? Jadi ketika membuat jadwal itu Enggak, ada berapa satu hari? Deketin aja. Satu hari biasanya yang pesan dipijit itu ada berapa orang seperti itu sih? Untuk slotnya itu ada 10 atau 10 jam, dimulai dari jam 7 sampai jam 8 malam. Dan itu Sampai selalu jam full ada. Kalau untuk jadwal kosongnya ya full selalu ada, cuman kalau untuk penempatan kliennya tergantung yang dipilih sama kliennya mau di slot berapa, di ruangan mana, dengan terapis siapa. Tapi berarti ke tempatnya ya, nggak pergi gitu si terapisnya, nggak misalnya ke rumah si yang mau dipijat. Ada 2 jenis layanan. Yang pertama onsite. Kalau dari cabang Sarijadi itu ada 3 ruangan. Kalau di cabang Soreang itu ada 1 ruangan. Terus ada juga yang layanan home care. Dalam sehari itu bisa dalam satu waktu bisa 2 layanan home care. Yang menjadwal kita sebagai klien ingin dipijat nih, berarti apa aja yang di input sama? Ada data nama kliennya, kemudian juga di data di sini pas data pemesanan itu nomor HP, terus nama klien, jenis kelamin, waktu yang dipesan, layanan yang dipilih, sama preferensi terapis. Kenapa di sini ada preferensi terapis? Karena si kliennya itu bisa milih mau dipijat langsung sama siapa. Oh, jadi bisa milih terapisnya, tanggal mungkin ya? Iya, milih tanggal. Ruangan berarti enggak kan? Ruangan juga Ruangan bisa milih? bisa. Oke. Memang ruangannya beda atau gimana? Iya, jadi ruangannya itu kan karena di cabang Sarijadi ada 3, dan pada satu slot waktu itu memang disediakan 3 ruangan yang kosong gitu. Jadi misalkan pilih di jam 8 pagi, nah pilih mau di ruangan yang mana yang kosongnya. Jadi jadwal kalau untuk yang sekarang itu menggunakan Google Sheet, jadi si kliennya itu bisa ngelihat langsung jadwal yang dibuat sama admin. Oh gitu, jadi yang milih, oh ternyata ruangan ini kosong berarti saya pakai yang itu gitu ya? Iya. Karena lihat Google Sheet itu ya? Iya. Nah kalian pengennya gimana dengan adanya aplikasi kalian? Jadi inginnya untuk pengelolaan penjadwalan ini itu diotomasi, bukan melihat data manual satu-satu dan mencocokkan untuk membuat jadwalnya ini gitu. Tapi kan oke, dengan adanya aplikasi kalian, inputannya jadi gimana harusnya jadinya? Inputannya itu nanti diisi oleh admin berdasarkan informasi di data pemesanan, kemudian nanti diolah dengan DCSP dan backtracking untuk mencari jadwal mana sih yang paling optimal gitu, jadwal mana yang paling sesuai dengan pesanan si kliennya. Bentar, nggak aneh sih. Jadi misalnya saya bisanya hari Minggu jam 8 gitu. Iya.
Jadi kan kalau misalkan sebelumnya itu menggunakan spreadsheet, misalkan di spreadsheet itu memang betul misalkan di jam 8 itu kosong gitu. Terus ada ruangan juga yang kosong dan kita juga harus melihat apakah terapis tersebut cocok atau bisa melakukan layanan yang diminta sama si kliennya gitu kan. Kliennya misalkan pengennya pijat tangan nih, berarti si terapis mana sih yang bisa pijat bagian tangan kayak gitu, karena kita juga perlu penyesuaian hal tersebut. Kemudian juga ada penyesuaian apabila yang tadi ada layanan home care, ketika layanan home care jadi si slot waktu yang dipakai untuk memijat Hamin 1 jam atau H+1 jamnya itu perlu dikosongkan untuk waktu perjalanan si terapis melakukan perjalanan ke rumah si kliennya. Jadi berarti dengan adanya aplikasi kalian belum si saya sebagai klien nggak bisa milih terapis kalau gitu ya? Soalnya kan dicari terapis yang optimal katanya gitu. Maka dari itu dimasukkan juga data preferensi terapis. Kalau misalkan ada memang diajukan pengen sama terapis ini, maka itu yang akan dipilih pertama gitu. Jadi terapis itu tuh sedang tersedia atau enggak di waktu tersebut. Kalau misalkan tidak tersedia, nanti balik ditanyakan di luar aplikasi ke kliennya mau pindah waktunya dan tetap dengan terapis tersebut atau ganti terapis yang memiliki layanan yang sama. Tapi dengan adanya aplikasi kalian, misalnya saya ingin terapis A gitu ya, lauknya juga bisa atau enggak di tanggal tersebut gimana? Maka dari itu di awal sebenarnya ada di BPMN Ibu. Jadi ketika melakukan di awal itu kan mengenerate jadwal kosong. Nah kemudian dimasukkan jam kerjanya terapis dari bisa di tanggal berapa aja, terus juga di jam berapa aja untuk waktu seminggu. Kemudian perharinya itu baru dimasukkan klien yang mendaftar. Nah, ketika sudah terlihat nih, misalkan di hari tersebut terapis itu tiba-tiba mendadak izin, maka dari itu akan dilakukan generate ulang untuk mencari terapis yang cocok dengan layanan yang dipilih sama si klien-kliennya. Masih gak kebayang sih gimana ininya. Pak Krisna dulu deh, silakan. Saya mau ini sih, kan udah sering ya sebenarnya ya. Saya pengen lihat CSP-nya udah dimulai belum? Baru studi literatur, Pak. Jadi belum ngoprek CSP. Oke. Masih yang sederhana. Iya. Dan teknologinya waktu itu masih nyobanya pakai Python karena pengen coba nyari tahu gimana sih alur DCSP ini. Dengan problem kalian. Iya. Terakhir kita konsultasi kami sudah lama ya. Deltanya sampai proposal baru itu apa? Lumayan banyak sih, Pak. Apa coba? Pergantian metode yang asalnya RUP jadi waterfall. Iya. Oke, Terus juga pendeskripsian rumusan masalah. Terus penambahan BPMN dan deskripsinya juga prosesnya. Penggantian karya ilmiah yang sejenis juga. Dan penambahan heuristik. Untuk ini coba BPMN-nya di Draw.io coba. Ada peluang ini enggak
negosiasi setelah di generate sama si CSP-nya. Jadi udah selesai misalnya ini hasilnya, ada kemungkinan nggak admin menanyakan kembali ke si kliennya, kalau ini gimana, oke? Dikarenakan si kliennya bisa ngeliat langsung jadwal yang nanti dibuat, jadi paling konfirmasi aja sih Pak ke si kliennya bahwa jadwalnya sudah ada gitu, bisa dilihat langsung di jadwal yang sudah dibuat. Atau sebelum generate konfirmasi lagi aja kalau misalnya terapis ini lagi nggak bisa mau pindah jadwal atau ganti terapis. Oke, nah itu yang hal itu ada nggak di proposal? Di BBM. BPMN, coba lihat. Nggak bisa. Ganti laptop Kak. Boleh ganti laptop Pak? Kelamaan lagi rekam, Ke BPMN ya. minta login. Harus login dulu. Sambil nunggu,
Yang di proposal aja yang PDF di download terus di zoom aja tuh. Jelasin yang tadi kita bicarain, yang proses, yang exception tadi, konfirmasi dan kawan-kawan. Jadi setelah klien, Itu kan ada lasernya tuh. oh iya lupa. Kebalik itu. Jadi setelah klien mengirim pesan untuk memesan layanan di MR Massage itu, si adminnya tuh menerima pesan tersebut, lalu si admin akan melakukan pengecekan mengenai ketersediaan apa saja, ada ketersediaan ruangan, ketersediaan terapis, ada juga ketersediaan jam kerja terapis, lalu layanan yang dipesan oleh klien. Oh ini apa sistem sebelumnya? Ya, Kalau yang to be udah dibikin belum? yang apa Pak? Yang setelah ada aplikasi kalian? Oh belum, ini baru yang sebelumnya aja. Oke. Jadi jika semuanya tersedia langsung menentukan jadwal untuk kliennya. Jika tidak tersedia maka si admin harus mengonfirmasi dan memberi saran mengenai ketersediaan tersebut. Misalkan bisa saja ruangan yang diinginkan oleh klien itu tidak tersedia, misalkan di ruangan 1, tapi ruangan tersebut itu occupied atau dipakai oleh orang lain gitu. Admin bisa memberi saran dan mengonfirmasi bahwa ada ruangan lain yang sedang kosong gitu. Setelah memberi konfirmasi, klien biasanya memberi tanggapan berupa konfirmasi apakah jadi melanjutkan orderan atau tidak. Jika iya, maka jika kliennya setuju mengenai saran dari admin tadi, maka jadwal yang tadi awalnya terpending dibuat. Begitu. Oke, sekarang dengan adanya aplikasi, bisnis proses ini dipotong jadi gimana? Atau tetap ada atau gimana? Siapa yang mau jelasin? Untuk proses Yang diotomasi itu yang mana? yang diotomasinya itu pas membuat jadwalnya. Jadi kan si admin itu kalau yang yang sebelumnya yang sebelumnya itu harus ngecek satu-satu si datanya, terus dicocokkan juga sama jadwal. Apalagi kalau misalkan pengen ngambil terapis dari cabang lain, itu perlu dikonfirmasi lagi, kemudian melihat lagi kecocokan datanya. Jadi ketika sekarang dibuat otomasi penjadwalan, proses membuat jadwalnya itu yang dipersingkat gitu Pak.
Jadi yang melihat datanya itu langsung sistemnya. Kalau sekarang yang pesan diterima berubah jadi apa? Bentuk website berarti nanti. Pesan masih diterima bentuk itu WA? di luar Enggak, aplikasi. yang setelah Masih. ada aplikasi kalian. Masih dalam bentuk WA. Waduh, WA. Berarti nanti WA-nya di ekstrak. Enggak juga. Enggak. Jadi kalau informasi antara admin sama klien itu di luar aplikasi, yang kita kelola cuma penjadwalannya aja. Berdasarkan constraint-constraint yang ada. Untuk menentukan keahlian terapis masih dipegang sama admin atau sudah sama sistem? Sama sistem. Berarti kurang ya itu yang existingnya kan harus ada si terapis tuh punya domain keahlian memilih terapis kan. Iya. Jadi ada dua hal yang hilang kan berarti nanti. Penjadwalan sama yang pemilihan terapis. Terus apa lagi? Ruangan mana? Enggak ada di sini. Ruangan ada. Sebenarnya pengecekan tadi tuh disatuin jadi generic task secara umum Pak, jadi disatukan di sini Tapi kan nanti di CSP-nya terpisah-pisah atau satu? satu. Oke. Terus ke bawahnya ada apa lagi? Bawahnya ada ini plan untuk terapis sih Pak. Setelah penjadwalannya itu dibuat oleh adminnya itu akan mengirim data, bisa link atau spreadsheetnya langsung ke terapisnya itu lihat jadwal tersebut terus nanti melakukan terapis atau pijat sesuai jadwal yang ada. Oke, kalau ini terkait yang tadi ada kemungkinan negosiasi enggak? Setelah jadwalnya di generate tidak Pak. Setelah ada aplikasi. Setelah ada aplikasi enggak ada ya. Belum didiskusikan lebih lanjut bersama. Nah, maksudnya kan ada constraint kan ini setelah keluar jadwal ada permintaan konfirmasi. Kalau udah konfirmasi dari klien udah nggak bisa diubah lagi H-1 kayak gitu ada nggak? Enggak. Bisa berubah? Bisa berubah dadakan. Berarti itu nanti ngaruh ke CSP-nya lagi nanti di-generate ulang lagi. Ya, jadi di generate langsung gitu. Jadi apa ya, data-datanya itu nggak ke fix, kekumpul langsung baru di generate CSP gitu. Bisa satu-satu, misalnya ada klien pertama generate jadwal, klien kedua generate jadwal gitu. Kemudian juga ketika si kliennya pas lagi diurut secara langsung, terus ternyata nambah layanan baru, dan itu dilakukan generate lagi setelah si kliennya selesai melakukan layanan. Nanti kan nge-generate berulang kali tuh. Yang sudah klien yang sudah fix misalnya bakal di-generate lagi atau tetap? Tetap ya udah dicoba pakai backtrack. Oke. Terus yuk. Sebentar. Jadi tadi kan ada tambahan ya, backtracking ya. Iya. Ya, penerapan dynamic constant substitution problem dan algoritma backtracking. Yang bingung ibu tuh sebenarnya otomatisasi penjadwalannya itu yang mana gitu, sedangkan klien bisa membuat apa ya, memesan jadwal gitu, itu sih. Jadi
Nah, boleh. Jadi ini jadwal yang sekarang, yang warna merah itu yang warna merah itu yang warna merah ini tuh nama klien, yang hijau ini berarti belum di booking, terus ini tuh nama si terapisnya, kemudian ini ruangannya, ini onsite sama Nama terapis yang hijau. yang hijau. Terus? Keterangannya itu ada di bagian bawah. Yang bawah ini itu tuh inisial dari si terapisnya. Nah ini tuh kalau yang sekarang itu kan pembuatan jadwal itu secara manual dari generate jadwal yang benar-benar kosong, benar-benar belum ada apapun, itu untuk seminggu. Kemudian dimasukkan jam kerja terapis itu berdasarkan nama terapisnya yang dimasukkan, berdasarkan juga jam kerja si slot, berdasarkan slot yang ada dalam sehari. Kemudian di sini kan ada constraint juga, apabila misalkan si FD ini udah 5 klien atau 5 slot melayaninya, maka di slot selanjutnya si FD ini akan dinonaktifkan. Jadi si terapis itu sama di jam kerjanya dalam sehari. Kemudian juga ini tuh kan cara baca jadwal ini tuh kan masih beda-beda ya setiap orang. Nah nantinya tuh pengennya pas buat jadwal udah jelas gitu. Jadi ketika si kliennya melihat jadwal ini, dia tahu gitu di ruangan mana, di jam berapa, kemudian dengan terapisnya siapa dan detail terapisnya. Oke, jadi si klien udah, oh ternyata yang ini yang kosong, langsung ditulis gitu ya. Nah sekarang dengan aplikasi kalian? Diotomasi si pembuatan jadwal ini. Jadi misalkan pemilihan jadwal si Farid ini itu kan masih mencocokkan data secara manual. Jadi misalkan terapis yang dipilih sama si Farid ini tuh available nggak di hari tersebut, kemudian juga di jam tersebut, terus ruangannya juga apakah available, kemudian juga misalkan nih setelah Farid melakukan pelayanan, ternyata dia perlu nambah layanan baru, otomatis kan berarti si slot yang ketiga ini juga bakal diisi sama Farid. Nah tapi karena di sini ada Iqbal kan jadi bingung kan, harus harus dibuat ulang lagi sama si terapisnya. Nah pengennya ketika Bentar, ini kan si Farid di sesi 2 ingin nambah jadi slot 3 juga gitu ya. Tapi kan udah ada Iqbal ya, di room 1, jadi gimana solusinya biasanya? jadi kalau di kita kan, kalau yang sekarang berarti harus diubah-ubah manual lagi kan, mencocokkan. Misalkan bisa jadi si Iqbalnya ini yang dipindah ruangannya, atau si Iqbal ini diganti terapisnya. Bisa juga si Farid yang pindah ruangan atau ganti terapis kayak gitu. Atau tetap Nah kalau pakai aplikasi ini, jadi di generate terus-terusan gitu. Jadi di generate ketika ada informasi baru atau perubahan si jadwalnya ini, otomatis bakal dilihat gitu prioritas mana yang lebih diuntungkan gitu. Misalkan Farid tetap dengan terapis yang sama supaya nggak pindah-pindah terapis dan ruangan yang sama, tapi si Iqbalnya ternyata yang dipindah ruangannya dan pindah terapis gitu, berdasarkan layanan. oh gitu. Ya untuk ini juga ya, ada yang mendadak juga perubahannya seperti tadi ya. Nah ini baru. Nah nanti juga yang lain juga sama, kalau untuk menjelaskan permasalahan mungkin kan pusing ya. Jangan terpaku dengan presentasi itu harus seperti gimana gitu. Liatin aja Excelnya kayak gini ya ininya, atau langsung BPMN-nya. BPN-nya jelasin satu-satu prosesnya gitu. Jadi jangan terpaku dengan template yang seperti biasanya itu ngejelasin kayak gini ya udah dipakai gitu. Tapi langsung aja jadi jelas gitu. Kita tuh mau
menjelaskannya gitu. Jadi dari BPN sebelumnya gimana, setelah ada solusi kalian gimana, ada pembanding langsung, itu lebih enak menjelaskannya dibandingkan hanya kata-kata itu susah di ini. Langsung contoh seperti ini lebih gampang kan sebenarnya ngejelasinnya juga, dan untuk kita paham lebih gampang gitu. Oke. Ini paling dari metodologi kenapa jadi waterfall. Oh, asalnya beda Pak. Padahal beda. Padahal kan sebenarnya apa ya? Apa biar kalian nyantai? Enggak. Jadi setelah berkonsultasi dengan Bu Rahil dan alasannya itu karena kami itu hanya mengembangkan satu fitur utama gitu, dan satu fitur utamanya itu udah jelas kayak requirement-nya juga udah jelas di awal karena cuma satu fitur juga, dan nggak memungkinkan bakal ada request tambahan fitur lain dari user atau mitranya gitu. Kenapa kan pakai waterfall? Oke. Jadi bukan karena mau cepat. Oke, udah dari saya cukup. Udah cukup. Boleh ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selesai. Saya udah nilai nanti dicek. Sudah.